Fajar Al-Gunawan. Lihat aja postingannya. Astaga. Ini wajib sih ditangkap teman-teman. Ini wajib diviralkan, wajib ditangkap orang ini. Masa seperti ini? Kalian lihat ya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang berita-berita politik yang semakin hari semakin seru untuk kita ikuti bersama-sama. Terkait dengan apa yang ada terjadi dalam sidang sengketa Pilpres yang ada. Semua semakin hari semakin jelas dan semua semakin hari semakin terlihat bahwa ini patut loh untuk kita rakyat Indonesia ikuti. Dan juga ada berita-berita lain terkait dengan politikan yang ada, dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. And let's jump to the video guys, and let's do this, let's go. Yang pertama ya, pendukung 01 udah capek-capek ngedit, malah dijadikan foto profil oleh Mas Gibran ya. Yang panas makin kepanasan, lihat profil Gibran. Nah, ini yang saya senang. Di sini ada pesan moral yang ingin diberikan oleh Gibran, khususnya buat teman-teman semua, entah itu di sekolah, di tempat kalian bergaul, di kompleks kalian. Jika kalian adalah korban bulian, jika kalian sering dibully, ya ini adalah pesan moral dari Gibran. Jadikan bulian dari teman-teman kalian kepada kalian itu sebagai hal untuk membuat kalian kreatif. Jangan tunjukkan bahwa kalian sakit hati dengan bulian hinaan mereka, tapi gunakan bulian mereka itu sebagai sebuah pemicu untuk kalian menjadi lebih kreatif lagi. Pasti mereka akan lebih sakit hati jika yang maksud dan tujuan mereka untuk membuli untuk melihat Anda kesakitan, melihat Anda tersakiti, tapi Anda malah menjadikan hal itu sebagai hal yang kreatif untuk memicu respon-respon yang ada. Seperti Gibran ini teman-teman. Mereka mengedit, kalian bisa melihat ya. Ini foto Gibran. Udah capek-capek mereka edit video ini, malah dijadikan foto profil oleh Gibran. Pesan moral, dan saya berharap ini bisa mengedukasi kalian. Berarti Anda bagian dari tim pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Ya, ada, terima kasih. Saya tidak mengajukan pertanyaan kalau begitu. Saya ingin klarifikasi saja. Anda tadi bilang anggota TKN, tim kampanye nasional. Ya. Sebagai juru bicara. Ya. Berarti Anda bagian dari tim pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Ya, ada, terima kasih. Saya tidak mengajukan pertanyaan kalau begitu. Dicatat yang mulia. Itu saja. Iya. Saya pertanyaan awal dulu kepada saudara ahli. Saudara bagian dari tim kampanye Ini yang lengkapnya ya. Gibran atau bukan? Saya aktivis. Bukan. Pilihan saya pribadi adalah 02. Ketua Gerakan Sekali Putaran. Oh ya, saya mendirikan organisasi namanya Gerakan Sekali Putaran. Itu relawan buat pemenangan Prabowo Gibran. Betul, saya lengkapi kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang. Oke. Tetapi Silakan agak pertanyaannya, berbeda Pak sama Refli. Hasan Nasbi. Saya bertanya, tapi pertanyaan ini pertanyaan yang memang saya ambil dari aspirasi ya, aspirasi yang saya pahami. Pertama, tadi Anda mengungkap Indobarometer ya, itu kan perusahaan saudara ya, perusahaan itu ya, perusahaan, bukan LSM kan. Berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres, dan dari mana sumber dananya, atau dengan siapa pendonornya atau pendananya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kan Anda badan hukum ya, sebagai wujud akuntabilitas pasti ada pajaknya. Ya kan? Kira-kira bersedia nggak Anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis untuk melihat soal integritas? Pertanyaannya apa yang ini sudah dipresentasi terlalu tadi personal begini ya. Jadi pertanyaan aja mengenai soal kasus yang kita hadapi. Ngaco nih Begini. Refli Harun nih. Tolong pihak terkait menghormati pertanyaan saya. Kalaupun dia tidak mau menjawab, itu nggak apa-apa. Iya, Iya. baik Pak Refli. Saya juga punya hak untuk memberikan tanggapan I dan know. bantahan. Dan Anda sudah Tidak melakukan apa-apa. itu. Sama-sama Karena itu kita menghormati. Ya, oke. Baik, Pak Silakan. Otto, Pak Refli lewat hakim ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Karena itu soal integritas juga ya. Soal integritas. Nah, yang ketiga adalah kalau data dipublikasikan itu ada raw datanya, istilahnya itu, atau coding ya, yang Anda inputkan kepada sistem survei dan lain sebagainya. Itu penting. Bersediakah Anda memberikannya raw data itu kepada majelis hakim agar majelis hakim bisa melihat
raw datanya. Nanti kalau majelis hakim nggak paham membacanya, ya cari survei yang independen yang bukan dari bagian tim pemenangan untuk melihat itu. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Untuk Bang Refli, saya jawab yang sesuai dengan topik saja. Soal raw data siap diberikan apabila diminta oleh majelis hakim. Saya pertanyaan awal dulu kepada saudara ahli. Nggak ada itu. Yang MD3-nya nggak ada ya Mbak? Kalau yang hak angket Mbak? Wah, gak sejalan tah. Soal hak angket ini karena kan sempat mengemuka di awal masa sidang ini Mbak. Astaga. Satu lagi Mbak, tadi mungkin belum dijelaskan Mbak soal nggak ada itu. Yang MD3-nya nggak ada ya Mbak? Teman-teman ya, kalian bayangkan, hak angket hanya sebuah isu narasi yang diangkat oleh Pak Ganjar. Itu isu yang hanya beberapa penggalan kata hak angket ini. Itu benar-benar bikin gaduh di tengah masyarakat Indonesia. Itu benar-benar membuat riak atau arus yang sangat besar di masyarakat bawah. Sampai-sampai kan mereka demo berjilid-jilid untuk menuntut hak angket. Ya, padahal itu hanya isu narasi Pak Ganjar seorang yang dimana sekarang ini kalian terlihat sendiri bahwa ia tidak sejalan dengan partainya. Bu Puan saja tidak mengiyakan akan hal itu. Dan mereka pun masih menunggu instruksi dari Bu Megawati. Apakah itu benar atau tidak? Ternyata hanya sekedar isu narasi dari Pak Ganjar. Bukan main teman-teman ya. Hanya seharusnya seorang public figure itu harus menyaring kata-katanya. Jangan sampai perkataannya itu bisa menghancurkan atau membuat perpecahan di tengah-tengah masyarakat soal hal ini. Gimana pendapat kalian ya? Gua miris banget ya. Miris banget sama kelakuan ini nih. Fajar Al-Gunawan. Lihat aja postingannya. Astaga. Ini wajib sih ditangkap teman-teman. Ini wajib diviralkan, wajib ditangkap orang ini. Masa seperti ini? Kalian lihat ya? Woi, presiden kita ini. Lu kalau nggak suka sama Pak Jokowi, lu bisa kritik. Lu boleh kritik dengan bahasa yang baik, dengan cara yang baik. Nggak seperti ini. Orang nggak beradab kan? Ini namanya udah menghina. Bukan menghina lagi. Lu udah merendahkan. Ini harkat perbuatan dan martabat seorang melanggar presiden. undang-undang, melanggar hukum ini. Harus ditangkap ya. Gue tuh kehabisan kata-kata, serius. Nggak habis pikir aja. Di sisi lain orang-orang membicarakan, menggaungkan kebebasan berbicara. Lihat yang begini. Ini kebebasan Orang bicara bebas yang kalian mau. Hah? Gue sebagai rakyat yang kesel. Asli, bener lu ya, Fajar. Kalian bisa ya silaturahmi ke akun Fajar Gunawan teman-teman. Kalian lihat ya teman-teman ya. Seekor anjing diedit dengan muka Pak Jokowi. Dan kemudian diberikan caption anjing jenis Joko Widodo. Hey, itu presiden Anda loh. Itu presiden Republik Indonesia. Ini benar-benar sudah melanggar hukum. Tolong teman-teman semua viralkan, sebarkan sebanyak-banyaknya agar supaya Fajar Al-Gunawan ini ditangkap. Dan saya mohon kepada pihak berwajib, jangan sampai hanya di permintaan maaf saja, tapi dia harus melewati proses hukum. Tangkap, penjarakan agar supaya dia jera dengan hal ini. Terlalu jahat, kurang ajar ini orang ini teman-teman ya. Patut untuk diberikan pelajaran oleh kepolisian karena ini menyangkut harkat dan martabat seorang presiden. Mungkin Pak Jokowi biasa-biasa saja melihat hal ini teman-teman, tapi kita rakyat Indonesia yang mencintainya itu benar-benar sakit hati. Kita benar-benar sangat emosi dan jengkel dengan orang-orang yang sampai hari ini menuntut kebebasan bersuara, mengatakan tidak bebas dalam bersuara, tapi ketika mereka diberikan kebebasan untuk bersuara, mereka mengedit foto seperti ini kepada seorang pemimpin kita yang harus kita jaga harkat dan martabatnya, Joko Widodo ini. Kalian lihat, ini kan keterlaluan teman-teman. Sebarkan dan viralkan biar dia kapok. Fajar Gunawan. Pencalonan Gibran tidak sah, melanggar hukum dan konstitusi. Dan itu sudah dikonfirmasi dengan ahli. Dan mudah-mudahan logika ini akan diperkuat lagi dengan pemanggilan DKPP dan lain sebagainya. Pak Refli Harun, kasih paham, Bang. pengacaranya Anies Muhaimin, kalau memang pencalonan Gibran ini tidak sah, tidak sesuai dengan hukum dan konstitusi, kok ndak ada bukti. Terus gugatannya kok ditolak sama MK? Ini MK loh, sudah sesuai prosedur, sesuai dengan konstitusi.
Terus mau apa lagi? Wong gugatannya 01 ini saja ditolak, tidak diterima karena tidak ada bukti yang kuat. Kok masih ngeyel sih? Hah? Apa ini namanya? Kalau bukan menuduh. Wis talah. Fitnah lah. Pak Refli, Bapak ini kan pakar hukum tata negara. Daripada Anda membela 01, membela Anies Muhaimin yang sudah jelas kalah dan Anda jelas tidak mendapatkan apa-apa, mending ini merapat sama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jangan, aku nggak Siapa setuju. tahu nanti dikasih jabatan. Nggak, jangan. Cuma Anda itu ngeyel membelain Anies Muhaimin, nggak bakal dapat apa-apa. Aku nggak setuju kalau dikasih jabatan sama Refli Harun. Nggak setuju sama sekali. Nggak perlu orang seperti Refli Harun dikasih jabatan. Nggak pantas ya. Saya hanya pendek saja. Saya hanya mempertegas saja. Ini kalau Anda perhatikan sidang tadi luar biasa ini. Anda kan lihat ini perkara. Mbak pengacaranya ini jadi pusat perhatian sekarang teman-teman ya. Ya kan? Artinya perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Jadi nomenklaturnya pun adalah PHPU. Ketika saya tanya tadi seperti yang bilang, saya tanya kepada mereka berapa suara yang Anda miliki dan berapa yang tidak benar yang dilakukan oleh KPU dan berapa yang sebenarnya. Dia bilang kami tidak mengajukan permohonan perselisihan hasil perhitungan suara. Tegas itu. Jadi artinya dia tidak mengajukan permohonan PHPU. Kami hanya minta soal diskualifikasi, dia bilang. Loh kalau diskualifikasi bukan di sini kan forumnya kan. Jadi tegas, boleh Anda lihat tadi di itu, dia tegas menyatakan kami tidak mengajukan permohonan perselisihan hasil perhitungan suara. Jadi dengan itu dia sudah mengakui di akhirnya sudah telak, jatuh dan mengatakan bahwa bukan itu yang dia minta. Jadi saya kira kita sudah tahu akhir daripada perkara ini. Wow, keren ya. Tim kuasa hukum 02 keren-keren semua ya. Mulia, tadi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Arsul Sani belum jawab berkaitan dengan konsistensi ahli. Iya. Penting saya kira untuk dijawab. Sudah tadi. Kan tadi Pak jawab oleh jawab oleh Prof Sali tadi. Saya punya Yang Mulia. Yang Udah. dari pemohon 2 yang kedua tadi, coba diulang lagi supaya cepat, singkat saja. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, Yang saya tidak pelakunya- menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali Ya. tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin mikir-mikir tinggal itu. Nah, yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Ah ini Pak Toyo juga ini. Aduh. Ini Pak Toyo juga ini. Aduh. Ini Pak Toyo juga ya. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Tadi panggil saya kan tidur di luar sana. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi. Mulia, tadi Enak ya dari sini ya. dari Oke teman-teman semua, mungkin video kita ditutup dengan bagaimana kita bisa melihat bahwa di sidang MK itu tidak terlalu tegang ya, tidak terlalu kaku, tapi semuanya dibawa secara natural dan kita bisa juga sebagai masyarakat sambil bisa terhibur, kita juga bisa menyerap ilmu-ilmu hukum yang mereka bahas di sana teman-teman. Jadi saya berharap juga video-video ini bisa mengedukasi kalian semua. Dan jangan lupa sebarkan video si Fajar tadi yang mengatakan anjing jenis Joko Widodo. Kalian sebarkan sampai dia tertangkap dan diproses hukum secara adil. Ya, agar supaya dia cerah teman-teman. Oke, saya Vicky Himpung pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.